Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Suara mendesing, angka-angka bergerak maju dengan cepat, melewati hutan, dan secara bertahap sebuah kota muncul di mata sekelompok orang ini. Melihat kota di depannya, orang yang dipimpinnya menghela nafas lega, jelas, ini adalah tujuan operasi mereka kali ini. Semuanya berjalan baik untuk mereka sekarang, tetapi ini masih bukan waktu untuk mengendurkan kewaspadaan mereka. Meskipun barisan mereka kuat, bagaimanapun juga ini adalah wilayah klan iblis, dan jika ada yang buruk, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Kalian berdua akan tinggal di sini bersama mereka, dan aku akan pergi sendiri. Raja Abadi bernama pemimpin itu menginstruksikan dua Raja Abadi di sampingnya. Dua sosok lainnya mengangguk, begitu banyak dari mereka yang memasuki kota ini pada saat yang sama pasti akan ditemukan oleh klan iblis, dan jika mereka tersebar, kemungkinan ditemukan oleh klan iblis akan jauh lebih rendah. Meskipun ada banyak ras dari klan iblis, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sini juga merupakan tempat yang baik bagi orang-orang ini untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Jika bukan karena pencarian yang sangat hati-hati, atau orang yang kuat, pada dasarnya tidak ada yang akan mengetahui keberadaan mereka. Saat menangani masalah di sini, Raja Abadi segera berjalan menuju kota itu. Dan sosok di sekitar mereka tersebar, dan masing-masing tersembunyi di hutan lebat ini. Kelompok itu bergerak sangat cepat, tanpa jejak kekacauan. Jelas seseorang yang telah menjalani pelatihan khusus, jika tidak, akan sulit untuk mencapai pemahaman diam-diam ini. Ketika Xiaoyan mengamati adegan ini, dia juga terpana oleh organisasi tim aksi ini. Tanpa pelatihan diam-diam, saya khawatir kekuatan terorganisir seperti itu tidak dapat dibentuk sama sekali. Namun, selama tindak lanjut barusan, Xiaoyan juga samar-samar mengetahui identitas tim ini. Orang-orang ini sebenarnya adalah anggota pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, atau lebih tepatnya sisa-sisa. Selama kekacauan di Kota Roh Kudus, pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus menderita kerugian besar. Kekuatan tempur kelas atas hampir musnah, dan seluruh pasukan menderita banyak korban. Setelah pertempuran Kota Roh Kudus, anggota yang masih hidup tersebar di seluruh benua. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan sisa-sisa seperti itu di sini. Namun, Xiaoyan juga sedikit lega. Kekuatan seperti itu jauh lebih baik daripada Alchemist Guild atau For Immortals Alliance. Di pohon tertentu, Liu yang memandang kota di kejauhan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun tempat ini terletak di tepi klan iblis, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi sama sekali. Dengan kekuatan kelompok mereka, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mundur di hadapan orang biasa, tapi aku entah kenapa, di dalam hatinya selalu ada rasa khawatir. Lagi pula, begitu gagal, kesengsaraan kelompok orang ini pasti akan sangat menyedihkan. Salahkan makam berdarah itu, jika bukan karena makam darah, kelompok mereka tidak akan membayar harga yang mahal. Sebagai seorang prajurit, bagi Liu Yang, Kota Roh Kudus adalah rumahnya, dan stabilitas Kota Roh Kudus adalah mimpinya, tetapi makam berdarah menghancurkan segalanya. Untuk makam darah, dia membencinya. Sambil menghela nafas, Liu Yang menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunjukkan sedikit keengganan, kekuatan makam darah jauh melebihi imajinasinya. Meskipun kota makam darah telah dihancurkan, kekuatan tempur kelas atas dari makam darah tidak rusak sedikit pun. Meskipun dia sekarang telah menghilang, dia masih tidak bisa membalas dendam. Berbalik sedikit ke samping, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok yang berdiri di sini di depannya, menatapnya dengan sedikit minat saat ini. Liu yang tiba-tiba terkejut, dan seluruh orang hampir jatuh dari pohon. Siapa orang di depannya ini? Kenapa dia tidak merasakan kedatangannya sama sekali? Musuh. Liu yang melihat sosok berjubah hitam di depannya dan ingin berteriak, tetapi sosok di depannya tiba-tiba menghilang. Ketika dia bereaksi lagi, sosok itu telah berbelok untuk waktu yang singkat. Dengan sedikit main-main di belakangnya, dia berkata, "Kapten Liu Yang, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda, sepertinya Anda telah melupakan teman lama Anda." Belati di tangan Xiaoyan sudah dekat dengan lehernya, selama dia membuat sedikit lebih banyak suara, belati itu mungkin akan menembus tenggorokannya tanpa ampun. Wajah Liu yang kosong ketika dia mendengar suara ini, dia tidak ingat kapan dia mengenal orang yang begitu aneh. Siapa yang mulia? Karena dia tidak bisa menebak, Liu yang terlalu malas untuk menebak. Namun, sebagai kapten pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus, Liu yang masih memiliki penilaian yang kuat. Jika Xiaoyan adalah musuh, maka dia telah menjadi mayat sekarang. Xiaoyan memandang Liu Yang dengan sedikit ketidakberdayaan, lalu dia melepaskan Liu Yang, dan berkata dengan sedikit main-main, "Tapi ya, untuk Kapten Liu Yang, saya hanya setetes di lautan, itu normal untuk kamu tidak mengingatku." Xiaoyan memasukkan belati itu kembali ke tubuh Liu Yang dan membuka jarak dari Liu Yang.
Dan Liu yang memandang Xiao Yan dan memikirkannya di benaknya, tapi dia masih tidak memiliki kesan sedikit pun. Xiao Yan memandang Liu Yang dan berkata, ketika saya berada di kota Roh Kudus, Kapten Liu Yang secara pribadi mengirim saya ke penjara pasukan penjaga perdamaian. Sekelompok api muncul dari jari-jari Xiao Yan, tetapi suhu nyala api ini masih di bawah kendali Xiao Yan dan tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya menyadarinya. Dan ketika Liu Yang memandang Xiao Yan, dia secara bertahap memperhatikan sesuatu, dan kemudian berubah menjadi terkejut dan berkata kepada Xiao Yan, kamu adalah Murong Changfeng, tidak benar memanggilmu Xiao Yan. Melihat nyala api di tangan Xiao Yan, Liu Yang masih ingat, bagaimanapun juga, Xiao Yan dikirim ke penjara pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus demi Murong Qingcheng, gadis yang seperti malaikat di kota Roh Kudus ini, pasukan penjaga perdamaian, Liu Yang masih memiliki beberapa poin. Mengesankan. Tahun-tahun tidak terlalu banyak mengubah Xiao Yan, jadi setelah pengingat Xiao Yan, Liu Yang masih mengenalinya. Xiao Yan memandang Liu Yang dan mengangguk, ya, ini aku, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Kapten Liu Yang akan berada di tempat seperti itu lagi. Alasan mengapa Xiao Yan mengenali identitas kelompok orang ini bukan karena mereka menulis identitas mereka di wajah mereka, tetapi karena Liu Yang. Ini adalah beberapa orang yang Xiao Yan kenal di pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Liu Yang memandang Xiao Yan, dan tenang setelah waktu yang lama, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang awalnya tidak memiliki perlawanan di tangannya, sekarang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada awalnya, dia sudah menjadi alam roh abadi, dan sekarang dia telah menerobos untuk menjadi Raja Abadi, tetapi Xiao Yan di depannya hanya seorang kaisar pada awalnya, dan sekarang dia berdiri di ketinggian yang sama dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Liu Yang tidak terkejut? Kamu datang kepadaku sekarang, bukankah begitu? Liu Yang memandang Xiao Yan dan menelan, tetapi dia tidak mengatakan sisanya. Apa yang tidak dikatakan Liu Yang adalah secara alami bahwa Xiao Yan tidak ada di sini untuk membalas dendam padanya. Bagaimanapun, hal pertama yang keluar dari penjara pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus adalah untuk membalas dendam pada pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, jika tidak, bahkan jika ada serangan terhadap makam darah, Roh Kudus pasukan penjaga perdamaian kota tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Namun, Liu Yang hampir dengan cepat menyangkal idenya, bahkan dia sendiri tidak yakin di mana dia akan berada di saat berikutnya, Xiao Yan tentu saja tidak bisa menunggunya di sini lebih awal. Itu hanya bisa berarti bahwa Xiao Yan memiliki tujuan yang sama dengan dirinya, bahwa dia datang ke klan iblis untuk melakukan sesuatu, tetapi keduanya bertabrakan. Tujuanmu juga adalah pelelangan itu. Liu Yang mampu menjadi kapten pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, tentu saja dia memiliki penilaian yang kuat. Karena itu, dia dengan cepat mengubah nada suaranya dan dengan ragu menanyakan kalimat ini. Xiao Yan memandang Liu Yang dan berkata sambil tersenyum tipis, lelang. Jadi tujuanmu adalah pelelangan di kota ini. Xiao Yan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Itu adalah lelang yang memungkinkan Liu Yang dan yang lainnya datang ke sini sendirian, dan itu juga merupakan lelang yang diselenggarakan oleh klan iblis, jadi itu berarti pasti akan ada lelang di lelang ini. Sesuatu yang mereka pedulikan. Xiao Yan secara alami sedikit penasaran. Meskipun Xiao Yan bertindak sangat alami, kata-kata dan perbuatan Xiao Yan masih membuat Liu Yang menyadari sesuatu, dan kemudian berkata dengan sedikit ekspresi tentatif, alasan mengapa Anda datang kepada saya adalah untuk mendapatkan informasi kota ini dari mulut saya. Berita, petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi Xiao Yan tidak bisa membantahnya sekarang, jadi dia hanya mengakui, jujur, seperti yang kamu katakan. Aku tidak tahu apakah kamu mau melakukannya, ceritakan. Kejujuran Xiao Yan membuat Liu Yang sedikit terkejut, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda datang ke klan iblis, saya menyarankan Anda, lebih baik pergi ke tempat asal Anda. Meskipun kekuatan Anda lebih baik dari milikku. Kuat, tetapi begitu kamu ditemukan oleh klan iblis, maka tidak ada keraguan bahwa seluruh klan iblis akan memburumu. Pada saat itu, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Xiao Yan secara alami mengerti apa yang dikatakan Liu Yang, tetapi Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Kapten Liu Yang tidak perlu mengkhawatirkannya. Orang ini benar-benar keras kepala. Jika bukan karena insiden yang melibatkan Nona Qingcheng, meskipun dia sedang dalam perjalanan bisnis, dia masih sangat beruntung karena Xiao Yan telah mengambil tindakan di awal, jika tidak, dia akan terlalu malas untuk peduli dengan orang ini. Meskipun tidak jelas apa tujuan Xiao Yan datang ke sini, tetapi dengan kedatangan Xiao Yan ke sini, mereka hanya memperkeruh genangan air, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk berhasil. Liu Yang memandang Xiao Yan dan berkata, kota ini disebut kota Yugu, ini adalah kota terbesar dari klan iblis di sini, dan ada puluhan kelompok etnis klan iblis di kota ini. Tapi sekarang, hal yang paling menarik adalah sebuah pelelangan di pusat kota.
Melihat Xiaoyan, Liu Yang masih memberitahu Xiaoyan beberapa informasi tentang kota, tetapi Liu Yang tidak memberitahu Xiaoyan tujuan mereka, tetapi Xiaoyan bisa menebak dengan kasar bahwa tujuan mereka adalah pelelangan. Dan ketika Xiaoyan mendengar perkenalan Liu Yang, dia juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Kota lembah terpencil ini adalah kota kedua di jalan yang Xiaoyan pimpin ke tanah suci ras monster. Keberuntungan saya tidak terlalu buruk, jadi saya datang ke kota ini setelah melakukan kesalahan. Setelah Xiaoyan mendapatkan informasi yang dia inginkan, dia melihat kota di depannya, dan kemudian menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi melihatnya. Xiaoyan segera berencana untuk berjalan langsung menuju kota itu, tetapi Liu Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu gila, kamu pergi sekarang, maka klan iblis dapat melihat identitasmu secara sekilas. Jangan bicara tentang kamu kalau begitu. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, mungkin kita semua akan ketahuan." Xiaoyan memandang Liu Yang dan mengangkat bahu, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Ketika Liu Yang mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. "Apakah Anda datang ke klan iblis tanpa persiapan sebelumnya? Saya benar-benar ragu bagaimana Anda datang ke sini. Kalau begitu maksudmu kau punya cara?" "Tidak." Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Karena tidak ada, maka itu bukan hanya keberuntungan." Ketika Xiaoyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berencana untuk berjalan menuju kota itu, tetapi ketika Xiaoyan baru saja pergi, suara Liu Yang datang, dan dia melemparkan sepotong liontin batu giok langsung ke Xiaoyan dan berkata, "Pakailah potongan batu giok ini. Untuk dipakai di depan Anda, ini dapat menutupi fluktuasi aura Anda, dan bahkan klan iblis tidak akan dapat mengetahui identitas Anda untuk sementara waktu. Tetapi efeknya hanya selama 3 jam. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dalam waktu 3 jam, maka kamu akan ditangkap oleh iblis." Orang-orang dari klan melihat melalui. Xiaoyan memegang liontin batu giok di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu giok semacam ini, tetapi Xiaoyan sedikit terkejut dengan efeknya, dan kemudian berkata kepada Liu Yang, "Terima kasih." Setelah Xiaoyan selesai mengucapkan kata-kata ini, dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju kota, berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bajingan ini jelas melakukannya dengan sengaja. Liu Yang menatap Xiaoyan, dan masih ada gelombang kemarahan di hatinya. Xiaoyan menggantung liontin giok di pinggangnya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu penggunaan liontin giok ini, karakter Liu Yang tidak akan menipu dirinya sendiri, yang membuat Xiaoyan merasa nyaman. Benar saja, sebagai kapten pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, pemahamannya tentang klan iblis memang melampaui dia, tetapi ini juga membuat Xiaoyan lebih berhati-hati. Meskipun dia memiliki penutup liontin giok ini, setelah terungkap, ada tidak diragukan lagi bahwa dia akan terjebak dalam perkelahian. Xiaoyan menemukan sudut dan jatuh. Beberapa orang dari klan iblis melewati sisi Xiaoyan. Mereka hanya melirik Xiaoyan dan buru-buru pergi. Ini lebih dari orang-orang dari klan iblis yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Jauh lebih baik, tampaknya efek dari liontin giok telah terjadi. Xiaoyan sedikit lega, dan kemudian melanjutkan ke pelelangan besar. Lelang benua kejadian umumnya diadakan oleh aliansi bisnis, tetapi lelang klan iblis diadakan oleh klan paling kuat di kota ini, dan yang diadakan di sini adalah klan Bangau Merah. Karena ada banyak ras dari klan iblis, tidak ada persyaratan khusus bagi mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi setiap orang harus membayar 1000 koin roh sebagai deposit. Setoran 1000 akan dikembalikan 70% setelah nomor lelang ditukar, dan 30% darinya akan digunakan sebagai biaya masuk. Lagi pula, sebagai penyelenggara seluruh pelelangan, selain mendapat untung dari barang, juga wajar mendapat untung dari mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan. Tentu saja, ini juga merupakan ambang batas pertama untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika orang yang tidak mampu membeli 1000 koin roh tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Nomor 581. Xiaoyan melirik plat nomor di tangannya, dan kemudian berjalan menuju aula lelang. Itu adalah kuil kuno. Ada banyak kursi batu di kuil kuno. Sudah ada sosok yang duduk di sana di kursi batu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang di tingkat roh peri, dan di depan kursi batu itu adalah besar meja lelang. Namun, pada saat ini, ada tirai besar yang menghalangi seluruh meja lelang, hanya sebagian yang terbuka. "Tuan, berapa nomormu?" Pada saat ini, seorang pria datang ke tubuh Xiaoyan dan memberi hormat sedikit. Nomor 581. Xiaoyan menunjukkan plat nomor di tangannya kepada pria itu dan berkata dengan ringan, "Tolong ikut aku." Setelah pria itu mengatakan ini, dia segera berjalan menuju sudut terpencil dengan Xiaoyan. Untungnya, tidak ada pembangkit tenaga raja abadi di aula ini, jadi saya tidak takut seseorang akan mengetahui penyamaran saya. Namun, Anda tidak bisa gegabah, lelang apapun pasti akan memiliki pembangkit tenaga listrik yang bertanggung jawab.
Jika tidak, orang-orang ini akan tidak terhalang sama sekali, mereka harus berada di kamar VIP itu, tapi aku di sini hanya untuk bergabung dalam kesenangan, itu seharusnya tidak berpengaruh. Xiaoyan secara bertahap mengambil kembali kekuatan jiwanya, dan seluruh orang menjadi jauh lebih santai. Setelah beberapa saat, Xiaoyan datang ke tempat duduknya, pria monster itu memberi Xiaoyan sedikit gerakan, lalu bangkit dan pergi. Namun, saya tidak bisa tidak melihat Xiaoyan sekali lagi, bagaimanapun juga, Xiaoyan sama sekali tidak seperti klan iblis, dia tidak berbeda dengan manusia. Namun, Xiaoyan memiliki aura yang unik dari klan monster, jadi dia tidak terlalu ragu. Ketika pria itu pergi, Xiaoyan menghela nafas lega. Pihak lain telah menatapnya sekarang, membuatnya gugup. Jam 0 membaca www.00ksw.org akhirnya sedikit lebih baik sekarang, tunggu saja dimulainya lelang ini. Saya hanya tidak tahu apakah akan ada sesuatu dalam lelang ini yang akan membuat saya berani tertarik. Pada saat ini, di lantai 2 pelelangan ini, sesosok melihat ke aula besar di depannya, dan ada sedikit kelegaan di mata itu. Tampaknya efek publisitas dari lelang ini masih sangat bagus, dan sekarang seluruh aula penuh dengan orang. Meski tidak semua orang bisa memotret barang kesayangannya, tapi itu tidak penting bagi mereka, yang terpenting ada yang datang, asal datang satu orang lagi, mereka akan mendapat penghasilan tambahan. Yuer, pelelangan akan dimulai dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Bagaimana persiapanmu? Dia Likun melirik ke seluruh aula, dan kemudian berkata kepada pria di sampingnya. Ayah, semuanya sudah siap, bisa dilakukan kapan saja, hanya apa? Jejak kemarahan melintas di mata Helikun. Bagaimanapun, lelang ini adalah untuk menunjukkan kekuatan klan Bangau Merah mereka, dan tidak ada yang salah. Jenderal Yuchan pernah mengirim surat yang mengatakan bahwa dia akan datang ke pelelangan ini secara langsung. Tapi jenderal itu belum muncul sampai sekarang, dan bocah itu bertanya-tanya apakah waktu pelelangan-pelelangan ini perlu ditunda. Pria itu memandang ayahnya, mengucapkan kalimat ini dengan sedikit gentar. Namun, ada juga kegilaan di matanya. Jenderal Yuchan, itu adalah dewa perang klan iblis, dan dia juga pembangkit tenaga listrik top. Karakter seperti itu adalah objek pemujaan seluruh klan iblis. Jenderal Yuchan bersedia muncul di sini, ini adalah sesuatu yang dapat mereka temui tetapi tidak dapat mencari keberadaan. Ketika Helikun mendengar kalimat ini, dia berhenti sejenak, tetapi dia hampir melupakan Dewa Agung ini. Jika Jenderal Yuchan datang ke sini dan menemukan bahwa barang favoritnya telah dilelang, maka mungkin seluruh rumah lelang akan dihancurkan oleh pria besar itu. Namun, Helikun segera membuat keputusan dan mengeluarkan selembar kertas dari cincin koleksi dan berkata, lelang akan berlanjut, Jenderal Yuchan saat ini mungkin tidak punya waktu untuk datang ke sini, dan benar-benar ada sesuatu untuknya pada waktu itu. Jika Anda menyukai sesuatu, ambil kembali atas nama pelelangan kami. Selain itu, setelah pelelangan selesai, Anda dapat menyebarkan berita di selembar kertas ini. Petik 2. Dan Heyu melihat selembar kertas di tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, ini diperintahkan oleh Jenderal Bray sendiri. Jenderal Bray, salah satu di antara klan iblis dan jenderal yang mengendalikan kekuatan tertinggi klan iblis, Jenderal Yuchan, berapa banyak orang di dunia ini yang berani melanggar perintah yang dia keluarkan secara pribadi? Helikun mengangguk dan berkata, kita hanya perlu melakukan hal semacam ini. Heyu melirik selembar kertas, dan akhirnya menelan dan berkata, anakku mengerti. Ras-ras tanah suci. Xiao Tianlong memandang pria di depannya dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata, saya baru saja keluar dari bea cukai, dan Anda memanggil saya dengan tergesa-gesa. Anda benar-benar berpikir bahwa saya menjalankan tugas untuk Anda. Tidak puas dengan Xiao Tianlong, pria itu mengabaikannya dan berkata, dia ada di sini. Dia di sini, siapa dia? Xiao Tianlong menyadari sesuatu ketika dia baru saja selesai mengatakan ini, dan dia mengubah kata-katanya, maksudmu, dia ada di sini, Xiaoyan. Ya, itu dia. Pria itu mengangguk dan berkata, aku meninggalkan peta untuknya di alam rahasia ruang dan waktu, dan aku melakukan trik di peta ini. Selama dia memasuki wilayah klan iblis, aku bisa melihat peta saat aku membukanya. Meskipun sangat lemah, dia memang datang ke klan iblis. Dalam hal ini, berita yang dibawa kembali oleh pria itu benar. Xiaoyan memang memiliki rencana untuk datang ke klan iblis. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Xiao Tianlong menatap pria di depannya dengan sedikit rasa ingin tahu, jalan. Ternyata aku berencana untuk membiarkannya diam-diam memasuki tanah suci ras monster, tapi sekarang tidak bisa. Lihat ini, ketika pria itu selesai mengatakan ini, dia menyerahkan selembar kertas di tangannya, untuk Xiao Tianlong. Xiao Tianlong mengambil selembar kertas, pupilnya juga membesar beberapa kali pada saat ini, dan berkata dengan sedikit ragu, ini dikeluarkan oleh Jenderal Bray sendiri, tidak heran. Jadi, kali ini, bawa seseorang ke sana. Yang terbaik adalah membawa Xiaoyan dengan lancar.
Jika kamu tidak bisa membawanya kembali, maka apapun yang terjadi, Skyfire Xiaoyan tidak akan pernah dibiarkan jatuh ke tangan Jenderal Bray. Xiao Tianlong jelas merasakan aura pembunuhan yang muncul dari pria di depannya. Masalah ini bahkan terkait dengan masa depan klan iblis, jadi itu harus diselesaikan dengan lancar, apapun yang terjadi. Stres yang luar biasa. Xiaoyan, datanglah ke klan iblis, datanglah ke klan iblis, kamu bisa datang ke klan iblis secara diam-diam. Namun, sebelum Anda datang ke klan iblis, Anda memukuli anjing Jenderal Bray. Hadiah pesanan, 1 miliar koin roh, kepala Xiaoyan. 500 juta koin roh, tubuh Xiaoyan terbakar. Kali ini Jenderal Bray tampaknya telah menaruh seluruh hatinya di kepala Xiaoyan. Dan pada saat ini, lelang yang sangat dinanti-nantikan itu juga dibuka. Tirai yang benar-benar mengelilingi seluruh panggung secara bertahap ditarik, memperlihatkan meja lelang besar. Dan di tengah pelelangan berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah salah satu dari beberapa raja abadi yang kuat di klan Danhe, He Qianyang. Dia juga juru lelang pelelangan ini, dengan kekuatannya yang mengejutkan, ditambah dengan reputasi menakutkan dari keluarga Bangau Merah, jadi tidak pernah ada masalah dalam pelelangan. Berdiri di tengah meja lelang, He Qianyang sedikit membungkuk kepada tamu di sekitarnya yang berpartisipasi dalam pelelangan. Semua orang adalah pelanggan lama di sini, dan aturan lelang tidak akan terus ditekankan satu persatu. Namun, orang tua itu hanya menekankan bahwa selama pelelangan, tidak peduli perselisihan apapun yang Anda miliki. Tolong jangan lakukan itu di tempat lelang, jika tidak, Anda tidak hanya akan mengalami masalah dengan klan Bangau Merah kami, tetapi juga dengan semua orang yang hadir. Sebagai juru lelang senior, He Qianyang selalu tersenyum saat berdiri di platform lelang, tetapi sambutan pembukaan yang sederhana ini juga membuat semua orang merasa merinding. Bagaimanapun, beberapa kata ini dapat menjamin kelancaran seluruh lelang. Siapa yang punya nyali untuk melewati ribuan orang di seluruh lelang pada saat yang bersamaan? Ketika itu memiliki efek yang mengejutkan, He Qianyang bertepuk tangan dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita undang item pertama ke panggung. Pemahaman waktu He Qianyang sangat tepat, dan itu memiliki efek jera, dan itu tidak akan membuat orang merasa jijik. Dan ketika kata-kata He Qianyang jatuh, maka seseorang membawa nampan ke panggung lelang. He Qianyang perlahan membuka kain hitam di nampan, dan ada 2 botol giok di nampan. Ketika Xiaoyan melihat 2 botol batu giok, dia benar-benar tercengang. Kedua botol batu giok ini adalah apa yang diminta Xiaoyan ke rumah lelang untuk dilelang. Saya tidak pernah berpikir bahwa barang saya sendiri akan menjadi barang pertama dalam pelelangan, itu adalah pil obat kelas 5. Di dunia manusia, meskipun ramuan obat seperti itu tidak dapat dikatakan berkualitas tinggi, dalam lelang skala kecil seperti itu, hampir tidak dapat dikatakan digunakan untuk mendukung fasad. Tapi di klan iblis ini, itu sebenarnya digunakan sebagai item untuk menguji air, bahkan dengan karakter Xiaoyan, dia tidak bisa tidak ingin mengeluh. Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh seorang apoteker. Dikatakan sebagai apoteker kelas 5. Namun, efek dari kedua pil obat ini sangat biasa. Pil obat di sebelah kiri disebut Lilidan. Kekuatanmu dapat ditingkatkan sebesar 50%, tetapi akan ada periode kelemahan setelah itu. Pil di sebelah kanan disebut pil Fengling. Setelah minum pil, itu bisa menggandakan kecepatan seseorang. He Qianyang melihat ke depannya, dan memperkenalkan efeknya, satu per satu. Harga awal adalah 0 koin roh, silakan menawar sekarang. Karena obat mujarab semacam ini belum pernah muncul sebelumnya, jadi itu hanya bisa mulai menembak dengan 0 koin roh. Dan ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia terdiam, benar-benar terdiam. Alkemis memiliki posisi yang sangat mulia di daratan. Apoteker tingkat tinggi manapun adalah target kekuatan untuk dimenangkan, tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa posisi alkemis di klan iblis sangat lemah. He Qianyang melihat 2 pil obat di depannya dan tidak memberi banyak harapan, meskipun pil pengisian ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang, ia juga memiliki periode kelemahan, yang kurang efektif daripada bistisasi klan iblis. Terlalu banyak. Karena itu, jika ini benar-benar pertempuran hidup dan mati, mereka harus memilih bistisation daripada eliksir ini. Adapun Fengling Dan, meskipun dapat meningkatkan kecepatan, tapi bagi klan iblis yang suka bertarung keras, kecepatan sepertinya tidak banyak berguna. Nomor 92, 1 koin roh. Tepat ketika He Qianyang berpikir bahwa kedua pil obat ini akan berlalu, bagaimanapun juga, satu orang mengangkat tanda di tangannya dan perlahan meneriakkan kalimat ini. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia merasa tercekik. Biaya pil obat semacam ini di atas 5.000 koin roh, tetapi Anda hanya membayar 1 koin roh. Namun, Xiaoyan akhirnya tenang dengan cepat. Bagaimanapun, kali ini pil obat Xiaoyan hanya digunakan untuk mencoba air klan iblis. Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk menggunakan pil obat ini untuk menghasilkan uang. Nomor 36, 1000 koin roh. Pada saat inilah sosok tiba-tiba berbicara,
dan harga 2 pil obat ini berlipat ganda 1000 kali hanya dalam satu saat. Ini membuat orang mengalihkan perhatian mereka ke sosok ke-36, tetapi ketika melihat sosok itu, banyak orang menggelengkan kepala, menunjukkan sedikit kekecewaan. Nomor 36, 1000 koin roh sekali. Nomor 36, 1000 koin roh 2 kali. Nomor 36, 1000 koin roh 3 kali. Baoshi nomor 36, berhasil melelang 2 pil obat ini. Di panggung lelang, He Qianyang membaca 3 kalimat ini secepat mungkin. Untuk monster yang kuat, hanya kekuatan mereka sendiri yang paling dapat diandalkan, dan semua kekuatan yang diperoleh melalui kekuatan eksternal tidak berguna. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, meskipun dia masih kehilangan 1000 koin roh, dia masih lebih kuat dari 1 koin roh. Beberapa tahun yang lalu, Kota Roh Kudus. Ini adalah pangkalan pelatihan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Ini adalah alun-alun. Di alun-alun, sudah ada ratusan orang berdiri di depan alun-alun, semuanya berpakaian putih. Saat ini, mereka semua melihat bagian depan bendera yang perlahan naik melambangkan darah dan kehormatan. Yang kuat memakan yang lemah adalah hukum dunia ini, seleksi alam dan survival of the fittest. Namun, tidak peduli siapa Anda, ada proses kelemahan, dan dari lemah menjadi kuat tidak dapat dicapai dalam semalam. Tanpa perdamaian dan perintah, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Tengah, dan pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus adalah pembela ketertiban Kota Roh Kudus, tidak peduli dari mana Anda berasal, tidak peduli posisi apa yang Anda miliki di masa lalu, tetapi hari ini adalah saatnya bagimu untuk membuat pilihan. Apakah Anda menyerahkan segalanya dan kembali ke kehidupan asli Anda, atau apakah Anda bersedia menyerahkan darah dan hidup Anda, meninggalkan masa lalu Anda, dan menjadi pembela perdamaian di seluruh Kota Roh Kudus? Memberi dapat mengubah seluruh masa depan. Di mana? Untuk pergi, katakan padaku jawabanmu. Di bawah bendera merah yang melambangkan darah dan kehormatan, Panglima tertinggi pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus mempertanyakan pelatihan kelompok rekrutan yang lulus dari itu. Kota Roh Kudus, pasukan penjaga perdamaian, pasukan yang melambangkan perdamaian ini, anggota pasukan ini datang dari seluruh penjuru benua. Namun, hanya mereka yang berani memberikan hidup mereka yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki pasukan ini. Tentara ini tidak siap untuk agresi dan perang, tetapi didirikan untuk melindungi perdamaian. Hanya ada satu di seluruh benua. Apa yang mereka lindungi bukanlah orang-orang berpangkat tinggi dan terhormat, yang mereka lindungi hanyalah warga sipil. Setiap orang yang memasuki Kota Roh Kudus diberkati oleh pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Tentu saja, premisnya adalah Anda tidak melanggar tatanan Kota Roh Kudus. Dalam biasa, ada kehebatan. Namun, setiap anggota pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus juga menanggung beban tanpa akhir. Pertanyaan orang tua, pertanyaan istri, penghinaan klan. Pria kuat yang bermartabat itu benar-benar pergi untuk melindungi sekelompok semut yang baru saja memasuki daratan, apakah otaknya kebanjiran? Meskipun anggota pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus memiliki gaji tinggi, gaji semacam ini tidak layak disebut dibandingkan dengan perlakuan orang kuat. Apa yang disebut perdamaian dan apa yang disebut memberi sangat rentan di mata beberapa orang. Terutama klan iblis, dunia yang berperang dan memuja yang kuat. Saat ini, di belakang rumah lelang ini, ada penjara kecil. Dan di sini, para tahanan secara alami adalah barang dari pelelangan ini, yaitu manusia. Di pasar lelang klan iblis, komoditas populer seringkali bukan barang-barang seperti pil obat dan senjata, tetapi manusia segar. Sama seperti manusia yang suka menahan monster kuat di penangkaran untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan klan iblis juga suka menahan manusia sebagai objek ventilasi. Semakin kuat manusia yang mereka miliki sebagai budak mereka, semakin kuat mereka. Dan di penjara ini, ada lebih dari selusin manusia, dan kekuatan mereka berkisar dari kaisar hingga negeri dongeng. Pada saat ini, ada rantai yang sangat tebal di leher manusia ini, dan sosok-sosok itu meringkuk di sudut, menggigil. Barang di depan hampir habis. Anda optimis tentang manusia ini, dan sama sekali tidak diperbolehkan membiarkan mereka bunuh diri. Kali ini adalah tawar-menawar untuk lelang kami untuk mendapatkan keuntungan. Jika seseorang mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kami. Heyu memimpin sekelompok orang untuk melihat manusia yang menggigil di penjara, dan berkata dengan sedikit bangga. Ya, jangan khawatir nak, kami selalu memperhatikan. Manusia adalah manusia, dan mereka tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Menjadi tahanan, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Mereka benar-benar menanggung penghinaan dan selamat. Di samping Heyu, alam roh abadi memandang Heyu dan buru-buru tersanjung. Ya, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu mengurus hal kecil ini. Heyu mendengar orang-orang di sekitarnya mengatakan ini, dan kemudian dia menunjukkan sedikit kebanggaan, itu bagus, setelah pelelangan selesai, kentunganmu akan sangat diperlukan.
Mata Heyu menyapu siluet, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke ruangan kecil yang gelap dan berkata, "Yah, apakah ada orang lain di sana?" "Siapa itu?" "Tuan, itu. Tuan muda, kamu hanya seorang yang putus asa, kamu tidak perlu peduli." Heyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak peduli, dia hanya manusia, dan dia tidak perlu peduli sama sekali. "Hehe, Heyu, sepertinya kamu telah melakukannya dengan baik tahun-tahun ini. Kamu telah mempelajari semua keterampilan ayahmu. Aku benar-benar harus memberi selamat padamu." Tepat ketika Heyu hendak pergi dari sini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ruangan kecil yang gelap itu. Heyu juga tercengang ketika mendengar kalimat ini, kalimat itu sepertinya mengandung ironi yang kuat, tetapi sepertinya begitu akrab. "Kamu anjing yang berduka, tutup mulut untukku. Apa hakmu untuk mengatakan tentang putra kita, percaya atau tidak, aku akan membuat kulitmu retak dengan cambuk." Ketika Heyu tidak berbicara, alam roh abadi di sampingnya tidak bisa menahan raungan. "Ya, aku tidak bisa bergaul di dunia manusia, dan aku benar-benar berlari kembali ke klan iblis kita lagi. Sampah sepertimu harus dibuang dengan 1000 luka." Orang lain melihat ke ruangan kecil yang gelap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. Dan Heyu juga tercengang. Dari kata-kata kedua orang ini, mereka sepertinya tahu siapa orang ini yang dikurung di ruangan hitam kecil itu. Tapi mengapa, sebagai tuan muda dari seluruh klan Bango Merah, dia tidak mengetahuinya? Siapa orang ini, dan mengapa aku tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di sini? Keingintahuan Heyu juga muncul pada saat ini, dan dia langsung meraih negeri dongeng di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ditangkap oleh Heyu, alam roh abadi akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan dan berkata, "Tuan muda, bukan karena kami tidak mengatakannya, tetapi Patriark telah menginstruksikan untuk tidak memberitahu Tuan muda." Heyu meraih alam roh abadi di sampingnya, melemparkannya langsung ke kejauhan, dan berkata dengan dingin, "Buka pintu untukku." Peri lain di alam roh jauh lebih patuh setelah melihat nasib teman-temannya, dan dia membuka ruangan gelap kecil dengan gentar. Dengan terbukanya pintu besi ruangan gelap kecil itu, cahaya redup telah menyinari ruangan kecil yang gelap itu. Di ruangan hitam kecil itu, ada sosok berdarah. Pada saat ini, anggota tubuhnya telah terjerat oleh rantai besi tebal, dan dia dipenjara di ruangan hitam kecil ini. Dan Heyu terkejut ketika dia melihat orang itu. Orang ini sebenarnya adalah seorang jenius yang pernah dipuji sebagai anak berusia 100 tahun oleh klan iblis, dan dia juga mantan teman bermainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.